Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibram Maulana Jien. Di sini saya akan membahas tentang indeks kebahagiaan sebagai hasil pembangunan wilayah. Jadi, studi kasus yang saya ambil adalah negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia dan negara dengan indeks kebahagiaan terendah di dunia. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut, kita dapat melihat bahwa negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi dunia ditempati oleh negara Finlandia dengan skor 7,804 poin, dan negara dengan indeks kebahagiaan terendah di dunia ditempati oleh negara Afghanistan dengan perolehan poin sebanyak 1,895 poin. Jadi di sini saya akan menganalisis dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang membuat kedua negara tersebut bisa berada pada peringkat pertama dan terakhir. Yang pertama, saya akan mulai dengan negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia, yaitu negara Finlandia dengan skor 7,804 poin. Setelah saya menganalisis, ternyata ada 5 faktor yang mempengaruhi negara Finlandia bisa berada pada posisi pertama. Yang pertama adalah kesejahteraan sosial. Finlandia memiliki sistem kesejahteraan yang kuat dengan akses mudah ke pendidikan, perawatan, kesehatan, dan tunjangan sosial. Hal ini memberikan jaminan dan keamanan kepada warganya. Yang kedua adalah kepercayaan tinggi dalam pemerintahan dan institusi. Tingkat korupsi di Finlandia sangat rendah, dan masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah dan institusi publik lainnya. Hal ini menciptakan kestabilan sosial dan politik. Yang ketiga adalah keseimbangan hidup dan pekerjaan. Finlandia dikenal karena menekankan keseimbangan antara hidup kerja dan kehidupan pribadi. Ini termasuk jam kerja yang wajar dan cuti yang memadai. Yang keempat adalah kualitas lingkungan hidup. Negara Finlandia memiliki kualitas udara dan air yang tinggi, serta banyak ruang hijau dan akses ke alam. Ini berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat Finlandia. Yang kelima adalah pendidikan berkualitas tinggi. Sistem pendidikan di Finlandia sangat dihargai di dunia, yang tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga berfokus pada perkembangan pribadi dan kebahagiaan para siswanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang negara dengan indeks kebahagiaan terendah di dunia, yaitu Afghanistan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi Afghanistan bisa berada pada indeks kebahagiaan terendah di dunia. Yang pertama adalah keamanan dan konflik. Afghanistan telah mengalami konflik berkepanjangan selama beberapa dekade terakhir, yang menyebabkan ketidakamanan, kerusakan infrastruktur, dan pengungsian massal. Kondisi ini menciptakan stres dan ketidakpastian. Yang kedua adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Afghanistan sangat tinggi, dengan banyak keluarga yang tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perumahan yang layak. Yang ketiga adalah akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan dan kesehatan di Afghanistan sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan dan zona konflik, yang berdampak pada kualitas hidup dan harapan hidup para masyarakat di sana. Yang keempat adalah ketidakstabilan politik. Pemerintahan yang tidak stabil dan korupsi endemik mengurangi efektivitas layanan publik dan kepercayaan warga terhadap pemerintah. Yang kelima adalah diskriminasi gender dan hak asasi manusia. Perempuan dan kelompok minoritas sering menghadapi diskriminasi kekerasan yang berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat di Afghanistan. Dapat saya simpulkan dari pembahasan yang tadi saya sampaikan, kesimpulannya yaitu perbedaan signifikan dalam tingkat kebahagiaan antara Finlandia dan Afghanistan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesejahteraan sosial, kepercayaan terhadap pemerintahan, dan kualitas hidup di Finlandia yang tinggi dibandingkan dengan kondisi keamanan yang tidak stabil, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi di Afghanistan. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan di Finlandia, sementara di Afghanistan mereka menyebabkan kesulitan dan ketidakpastian bagi warganya. Mungkin seperti itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.